Bab 73. Pak. Lin Xin tiba-tiba menepuk pahanya, aku sudah berjudi. Dia tampak tegas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Hao Chen, mengatakan kepadanya, adik laki-laki Long, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, saya percaya pada pandangan ke depan, dan saya akan bertaruh pada Anda. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, Lin Xin, saya tidak berjudi. Lin Xin menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak ingin kamu bertaruh dengan saya ingin bertaruh dengan diri saya sendiri. Ini 3 botol pil, ambillah. Ada instruksi di setiap botol. Saat dia berbicara, tangannya berkedip dengan lampu merah, dan 3 botol pil muncul di tangannya. Itu semua adalah botol yang terbuat dari kristal dan di setiap botol, ada 10 pil seukuran kedelai. Dalam hal warna, bagaimanapun, mereka tidak memiliki kesamaan. Long Hao Chen tidak langsung mengambil ketiga botol ini, dia menatap Lin Xin dengan tatapan ingin tahu. Lin Xin menghela nafas kecil, dan berkata, adik, pil ini tidak gratis. Saya akan mengatakannya sekali lagi, saya ingin Anda menyetujui permintaan yang saya buat sebelumnya. Beri aku janjimu. Long Hao Chen terkejut dan menatapnya, pil Anda sangat berharga, tapi hanya untuk janji. Anda, Lin Xin sedikit tertawa, itu sebabnya ini taruhan. Saya percaya pada intuisi saya, terlebih lagi, jika saya benar-benar memenangkan taruhan ini, saya akan menjadi orang yang mendapat untung. Dari hal-hal yang saya hasilkan, inilah yang paling saya banggakan. Ini bahkan lebih baik daripada pil energi sampai batas tertentu. Selain itu, mereka tidak pernah tersedia untuk dijual. Sehubungan dengan pembuatan pil, saya percaya pada kemampuan saya. Sejujurnya, saya tidak benar-benar ingin menjadi seorang alkemis. Tujuan terbesar hidup saya adalah berjalan dan menjelajahi seluruh benua, untuk menemukan peninggalan misterius dan peninggalan kuno. Untuk memenuhi tujuan ini, kesempatan terbesar saya adalah menjadi anggota regu pemburu iblis. Saya memiliki bakat alami dalam memproduksi obat alkemik, tetapi dalam hal sihir, saya cukup kurang. Saya kuat dengan mantra tipe tambahan, tetapi dengan mantra ofensif, saya tidak memadai. Jadi, meski aku memiliki kekuatan sihir yang melimpah, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup saat bertarung. Kali ini saya telah mendaftar untuk seleksi perburuan iblis, dan di dalam kuil penyihir, saya yakin dengan kemampuan saya untuk lulus kualifikasi. Namun, terkait putaran final antara 6 kuil besar, saya khawatir saya tidak dapat menjamin apapun. Apalagi karena daya juang saya kurang, saya butuh skuad yang kuat. Jika Anda bisa menjadi salah satu dari 3 teratas di final, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk memilih saya sebagai salah satu anggota skuad Anda. Anda hanya perlu berjanji untuk memberi saya kesempatan itu dan ketiga botol pil ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda tidak dapat masuk 3 besar, anggap saja seolah-olah saya salah bertaruh. Aku bisa melihat sekilas tingkat kekuatanmu. Mengandalkan tingkat pelatihan Anda, saya khawatir bergegas ke 3 besar akan menjadi tugas yang sulit. Tapi, ketika Anda memperhitungkan pil yang saya berikan, kemungkinannya tidak lagi sama. Mungkin Anda benar-benar memiliki kesempatan. Saudara Long, bagaimana kalau kita berdua saling memberi kesempatan? Tepat pada saat ini, Hao Yu berjalan cepat. Setelah Long Hao Chen menyimpan bola batu ke dalam cincin, lupakan aku jangan, suasana hatinya sedikit tenang. Dengan cara yang sangat manusiawi, dia bangkit dengan kaki belakangnya dan mendorong hidungnya ke arah 3 botol di tangan Lin Xin untuk menghirupnya. Setelah melakukannya, dia menoleh ke Long Hao Chen dan mengangguk. Saat ini, pikiran yang dikirim dari Hao Yu muncul di dalam hati Long Hao Chen, orang ini tidak memiliki niat jahat. Kamu bisa mempercayainya. Apa yang Hao Yu transmisikan ke Long Hao Chen adalah sejenis perasaan. Long Hao Chen tidak tahu dari mana asalnya. Namun, ketika dia berada di medan perang, dari 2 kali Long Hao Chen telah memperhatikan niat penyergapan musuh, ketika mereka mendeteksi anggota klan Daik selama pertempuran kedua, itu sebenarnya karena Hao Yu. Long Hao Chen sebenarnya lebih lambat darinya dalam menemukan kehadiran musuh. Baiklah, saya menerima lamaran Anda. Long Hao Chen mengambil 3 botol di tangan Lin Xin saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Kenyataannya, keputusan ini menyakitkan bagi Lin Xin. Dia sangat menyadari nilai ketiga botol pil ini, mereka hampir setara dengan sepertiga tabungannya. Alasan dia membuat keputusan ini adalah karena intuisinya.
Yang paling meyakinkannya adalah misteri seputar Long Hao Chen dan Hao Yu. Yang kedua, adalah kepribadian Long Hao Chen. Hanya setelah menggunakan sekali lagi metode identifikasi, dia membuat keputusan untuk berjudi. Mungkin ada keberadaan yang lebih kuat dari Long Hao Chen yang juga akan menghadiri seleksi perburuan iblis. Namun, setelah menggunakan metode identifikasi berkali-kali, Lin Xin akhirnya menyadari bahwa ada kompor spiritual misterius di dalam tubuh Long Hao Chen. Untuk penyihir dari regu yang sama, seorang ksatria penjaga yang memiliki kompor spiritual dapat dianggap sebagai garis hidupnya. Selanjutnya, dalam waktu yang singkat, Lin Xin tidak mungkin menemukan elit lain dari salah satu kuil besar untuk bekerja sama. Tentu saja, Lin Xin juga memiliki aspek liciknya. Dia telah mengunci poin penting, usia Long Hao Chen. Peserta seleksi perburuan setan harus berusia 25 tahun atau lebih muda. Bahkan jika Lin Xin tidak bisa hadir kali ini, bagaimana dengan 5 tahun kemudian? Long Hao Chen sudah di langkah keempat. Level apa yang bisa dia capai dalam 5 tahun? Pada titik waktu itu, untuk mengambil risiko apakah dia akan menjadi salah satu dari 3 besar kemungkinan besar tidak lagi menjadi masalah. Selanjutnya, Lin Xin sendiri baru berusia 18 tahun. 5 tahun kemudian, dia masih dalam rentang usia untuk memenuhi syarat untuk seleksi perburuan setan. Namun, saat ini, dia tidak tahu apa keputusannya. Dalam hidupnya, Lin Xin telah menghasilkan pil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang paling berharga di pasaran ada di ketiga botol ini. Ketika dia membuat keputusan terakhirnya, Lady Luck sudah berada di sisinya. Lelang di luar berlanjut tanpa basa-basi. Tak satu pun dari item yang terakhir ini kurang kualitasnya, tetapi tidak ada yang masih tertarik untuk menonton. Karena itu, mereka mohon diri terlebih dahulu dan meninggalkan rumah lelang Holy Union. Saudaraku Long, kurasa kita akan bertemu di Holy Union. Mari kita berdua melakukan yang terbaik. Lin Xin tidak berlama-lama lebih lama, dan menggunakan kedua tangannya untuk sedikit menyisir rambut hijau panjangnya di belakang punggungnya, dia menunjukkan senyum tampan pada Long Hao Chen dan berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya yang surut, Lin Xin berkata dengan sikap menuduh, "Adik, kamu sedikit terlalu gegabah. Kita bahkan tidak tahu orang macam apa dia." Long Hao Chen tertawa ringan, berkata, "Dia seharusnya tidak menjadi orang jahat." Hao Yu memberitahuku dengan intuisi bahwa aku bisa mempercayainya. Little Light dan Little Flame mengangguk lalu menggigit dan menarik ujung celana Long Hao Chen. Jelas, mereka masih memikirkan bola batu misterius ini. Li Xin dan Lin Jialu berbagi pandangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Lin Xin ini masih seorang alkemis, tidak buruk bagi Long Hao Chen untuk berteman dengan orang seperti ini. Kembali ke hotel, Long Hao Chen baru saja menutup pintu ketika Hao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat-lompat. Long Hao Chen menghela nafas tak berdaya, "Kamu sangat tidak sabar." Saat dia berbicara, cahaya keemasan yang lembut dan tipis dipancarkan dari tubuhnya, Divine Light Mantle, miliknya. Segera, mantel cahaya ilahi ini menyelimuti bagian dalam ruangan. Dalam hal pertahanan, mantel cahaya ilahi tidak terlalu bagus. Tetapi karakteristik kedap suaranya serta aura kuat yang dipancarkan sangat praktis. Setelah menyelesaikan mantel cahaya ilahi, Long Hao Chen mengeluarkan bola batu dari cincin, "Lupakan aku tidak," menyerahkannya ke Hao Yu. Little Light dan Little Fire bertukar pandangan, dan tiba-tiba, Little Light membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bola batu dengan satu tegukan. Harus diketahui bahwa bola batu ini seukuran kepala manusia. Meskipun Hao Yu tingginya 2 meter, kepalanya tidak terlalu besar. Setelah menelan bola batu sebesar itu dengan tiba-tiba, leher cahaya kecil menonjol keluar, dan, dengan susah payah, bola batu itu perlahan memasuki perutnya. "Kamu memakannya begitu saja?" Long Hao Chen menatap kaget ke cahaya kecil dan api kecil. Wuh, api kecil mengeluarkan suara rintihan di Long Hao Chen. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka masih dapat mengirimkan pikiran mereka ke Long Hao Chen melalui kontrak darah mereka. Hati Long Hao Chen tiba-tiba terkejut, "Apa? Kamu ingin kembali ke dunia aslimu?" Bab 74. Api kecil mengirimkan pesan ini ke Long Hao Chen, mengatakan bahwa dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama, dia juga tidak dapat dipanggil. Adapun berapa lama itu akan bertahan, mereka bahkan tidak tahu. Sejak Hao Yu tiba di sisi Long Hao Chen, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke dunia aslinya.
Tetapi pada saat ini, jelas, bola batu telah menyebabkan beberapa perubahan muncul di dalam dirinya, menciptakan kebutuhan ini. Melihat mereka, Long Hao Chen mengangguk, tapi tampaknya sangat enggan untuk berpisah, dan menjawab, sepertinya bola batu ini sangat penting bagimu. Karena semuanya seperti ini, Anda harus kembali. Jangan khawatirkan saya tidak akan menghadapi bahaya apapun selama kualifikasi seleksi perburuan setan. Pada kenyataannya, karena dia sedang mempersiapkan dirinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, justru sekarang Long Hao Chen sangat membutuhkan Hao Yu. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, cahaya kecil dan api kecil dapat menggunakan berbagai mantra magis dan memiliki koordinasi yang sempurna dengan Long Hao Chen dalam pertarungan. Dampaknya bukan masalah kecil. Tapi Long Hao Chen tidak ingin menyeret cahaya kecil dan api kecil ke bawah. Saat itu, dia dengan jelas merasakan Little Light dan Little Firehouse akan bola batu itu. Cahaya kecil dan api kecil mengungkapkan kekecewaan di mata mereka. Mereka dengan jelas tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk meninggalkan Long Hao Chen. Dua kepala bergesekan dengan kaki Long Hao Chen saat suara rengekan terdengar. Namun, penampilan tegas mereka tidak berubah sedikit pun. Mereka jelas penuh tekad. Di punggung Hao Yu, beberapa pembuluh darah berwarna ungu perlahan mulai bersinar, membentuk cahaya berwarna ungu tipis yang menutupi bagian dalam seluruh tubuhnya. Saat dia melihat dalam-dalam ke Long Hao Chen, cahaya ungu ini menghilang, dan dalam sepersekian detik, tubuh Hao Yu segera menyusut sebelum menghilang, sehingga kembali ke dunia aslinya. Melihat tempat di mana Hao Yu menghilang, Long Hao Chen mencoba untuk menekan perasaan keengganannya saat dia mengeluarkan 3 botol yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin dari cincin, lupakan aku jangan. Membukanya, dia mengeluarkan secarik kertas yang ada di dalamnya. Mereka tampak tidak penting, tetapi setelah menemukan isinya, Long Hao Chen langsung membuka lebar matanya. Reaksi pertamanya adalah, apakah ini nyata? Ketiga lembar kertas itu cukup sederhana. Di bagian pertama tertulis, di bawah langkah kelima, minum 1 pil per hari dan mulai latihan, masing-masing akan meningkatkan energi spiritual pengguna sebesar 10. Pada yang kedua tertulis, Anda dapat menggunakan pil ini dalam keadaan apapun. Pil ini akan mengisi 200 unit energi spiritual internal dalam 10 detik. Pada yang ketiga tertulis, ini akan langsung melepaskan potensi tersembunyi Anda dan meningkatkan kemampuan tempur Anda sebesar 20% dan akan bertahan selama 30 detik. Setelah efeknya habis, pengguna akan melemah selama 12 jam. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu bahwa pil ini adalah pil terbaik dari langkah keempat, dia bisa melihat betapa berharganya barang-barang ini. Untuk alasan ini, dia merasa sangat berhutang budi kepada Lin Xin. Terlepas dari apakah itu untuk janjinya kepada Lin Xin atau untuk mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan untuk mencari orang tuanya bahkan sehari sebelumnya, itu perlu baginya untuk mengerahkan upaya sebanyak mungkin. Tenggelam dalam pikirannya, Long Hao Chen mengeluarkan salah satu pil di botol pertama dan menelannya sebelum duduk bersila untuk berkultivasi. Keesokan paginya, kelompok 5 Long Hao Chen melanjutkan perjalanan mereka, langsung menuju kota suci. Setelah istirahat sehari, semua orang bersemangat. Seleksi perburuan iblis akan segera dimulai, dan jauh di dalam, mereka semua bertekad dan penuh antisipasi. Tanpa ragu, mereka semua sangat termotivasi. Setelah 2 hari perjalanan, mereka cukup dekat dengan kota suci, jadi kelompok Long Hao Chen melambat dan meluangkan waktu untuk maju. Kompetisi hanya akan dimulai dalam 1,5 hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Berjalan ke depan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa orang berdebat di depan, menarik perhatian mereka. Sejak awal, Baldie ini merusak pemandangan. Sangat mudah bahwa kita belum mencapai kota suci, tampaknya Anda bahkan tidak perlu hadir. Serahkan plat nomor Anda, lalu kesal dan kembali ke kota Siu. Seorang pendeta yang bahkan tidak bisa menyembuhkan sebenarnya ingin memimpin kita. Kalian ingin memberontak? Suara yang dalam terdengar. Keributan mendadak ini telah menarik perhatian Long Hao Chen karena suara pertama terdengar sangat familiar. Setelah melewati hutan kecil, Long Hao Chen, Lin Xin, dan yang lainnya bisa melihat kedua belah pihak bertengkar di depan mereka. Ada total 6 orang di belakang hutan. Penilaian Long Hao Chen tidak salah, salah satu dari orang-orang itu secara tidak terduga adalah orang yang akrab itu. Orang yang dia temui secara kebetulan di Ksatria Secret Mountain, Guiwu.
Pada saat ini, Guiwu dipasang di atas cacing tanah kerang Scarlet bertubuh merah yang berapi-api. Tangan kanannya mencengkeram tombak saat dia duduk tegak, tampaknya jauh di atas yang lainnya. 6 orang ini dibagi menjadi 2 sisi. Sisi Guiwu, yang secara tak terduga berjumlah 5 orang, dan yang mengejutkan di sisi lain, satu sosok sendirian. Sosok tunggal itu adalah pria botak besar. Dia sangat tinggi, setidaknya 2 meter atau lebih, memiliki punggung yang lebar, dan ototnya yang menonjol meregangkan pakaiannya dengan kencang. Dengan penampilan yang sedikit tidak halus, kepalanya yang botak berkilau seperti bola lampu. Alisnya yang seperti pedang menutupi mata yang ganas seperti harimau, dan wajahnya menunjukkan hidung yang lurus dan tinggi dengan rahang persegi, tampak sangat mengesankan. Tapi apa yang membuat Long Hao Chen dan yang lainnya penasaran adalah bahwa botak gendut ini secara mengejutkan mengenakan jubah putih. Jubah putih ini adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh pendeta. Mempertimbangkan apa yang baru saja mereka dengar, ekspresi Long Hao Chen dan yang lainnya memancarkan keheranan. Apakah orang kuat yang fisiknya bahkan melebihi prajurit dan ksatria rata-rata ini benar-benar seorang pendeta? Benar, pria itu adalah seorang pendeta. Apakah dia tidak memegang tongkat sihir di tangannya? Jika seseorang bisa menyebutnya sebagai staf sihir, tangan kanan botak bertubuh besar ini menggenggam tongkat hitam pekat sepanjang 3,5 meter dan setebal lengan seseorang. Bahan tongkat itu tidak bisa dibedakan, dan di ujung tongkat itu bertatahkan permata kuning redup yang berkilauan. Tanpa permata ini, orang akan benar-benar berpikir bahwa tongkat ini hanyalah batang besi. Karena daerah yang dilalui Long Hao Chen dan yang lainnya berada di lereng gunung, mereka dapat dengan jelas melihat ke-6 orang ini, tetapi pihak lain tidak dapat melihat mereka. Kelompok 5 orang yang saat ini menghadapi pendeta botak ini jelas dipimpin oleh Guiwu. Dia mengarahkan tombaknya ke arah pendeta botak itu dan berkata, "Si Masian, berikan plat nomormu, lalu pergilah agar kita bisa meninggalkanmu di sini. Di kota suci, orang sepertimu hanya akan menjadi aib bagi kota Siu kita." Mata pendeta botak itu bersinar dengan dingin, "Aku, ayahmu, tidak akan menyerahkannya. Bagaimana kalau kamu bajingan mencoba dan mengambilnya dariku?" Guiwu tertawa sinis, "Kalau begitu kita akan memukuli kamu sampai ibumu sendiri tidak bisa mengenali kamu." Menyerang. Mengatakan demikian, dia mendesak cacing tanah berkulit scarlet saat itu meraung dan meluncur ke depan, menyerbu dengan cepat ke arah pendeta botak itu. Di antara kelompok 4 orang di sisi Guiwu adalah seorang prajurit yang menyerbu di sampingnya, 2 penyihir yang mulai melantunkan mantra, serta sosok kurus yang mengenakan kerudung hitam yang tampaknya adalah seorang pembunuh. Tubuhnya berkedip-kedip, dia berlari keluar dan berputar-putar dari samping. Tampaknya ada pemahaman yang mendalam dalam kerja tim kelima orang ini. Melihat ini terjadi, wajah Long Hao Chen langsung menunjukkan kemarahan. Terlepas dari pihak mana yang salah, 5 orang sebenarnya melakukan serangan dari semua sisi terhadap seorang pendeta. Sudah, Long Hao Chen tidak bisa mentolerir perilaku tercela ini. Tapi, saat dia bergegas keluar untuk membantu pendeta itu, dia ditahan oleh Li Xin yang berdiri di sampingnya. "Lil Bro, lihat sebelum berakting. Tidakkah Anda melihat bahwa pendeta itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan? Dia harus mampu membela dirinya sendiri." Menghadapi serangan serba bisa dari 5 orang itu, pendeta botak ini si Masian berteriak marah. Tidak hanya dia mundur, langkahnya sangat cepat, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat ini, tongkat raksasa di tangannya mulai menyala. Baik pendeta maupun ksatria dianggap sebagai sahabat cahaya karena semua keterampilan mereka menggunakan sihir suci. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sihir suci para pendeta lebih berfokus pada penyembuhan dan pengaruh tambahan. Mengangkat tongkatnya, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak, menjadi pilar emas yang menyelimuti pendeta botak itu, si Masian. Ini adalah keterampilan menyerang dan bertahan dari pendeta, cahaya suci. Ini secara efektif melindungi diri sendiri sekaligus melepaskan kekuatan membunuh terhadap semua musuh di dekatnya. Bab 75. Meskipun kecepatan mundur si Masian cukup cepat, dan tubuhnya sama sekali tidak lemah, itu tidak mungkin dibandingkan dengan Scarlet Shelled Earthworm. Tombak Guiwu didorong ke depan, cahaya keemasan mengelilingi ujung tombak panjang ini. Ini adalah skill, Light Thrust. Cahaya keemasan melesat lurus ke arah si Masian. Guiwu adalah seorang ksatria penjaga, tapi dia tidak menggunakan perisai sama sekali, kedua tangannya malah memegang tombaknya.
Pada saat yang sama, Light Thrust diluncurkan. Scarlet Shelled Earthworm bergegas maju menuju pendeta botak. Menginjak tanah ke sisi kanan depan, itu menggunakan energi menginjak-injak yang biasa digunakan selama pertarungan oleh binatang ajaib. Guncangan hebat menyebar ke seluruh tanah, menyerang dan menenggelamkan sekitarnya. Persis seperti yang dikatakan Li Xin, wajah Simasian tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Sebaliknya, wajah pendeta yang kokoh ini menunjukkan ekspresi yang garang. Dengan bas, Light Thrust segera diblokir dan dihilangkan oleh Sacred Light. The Scarlet Shelled Earthworm menginjak lapisan demi lapisan tanah, menyebarkan cahaya putih bersih di sekitar saat binatang yang sedang menyerang itu mengarahkan Breaking Charge di bawah kakinya. Simasian berteriak keras, memutar tongkat sihir besar di tangannya, secara langsung menyambut tombak Guiwu. Saat suara logam keras bergema, kelompok Long Hao Chen benar-benar menakjubkan. Di lereng bukit, tombak Guiwu secara tak terduga diblokir oleh serangan Simasian, dan bagian atas tubuh Guiwu segera terlempar. Tepat setelah suara tabrakan terdengar, itu terbukti, tongkat sihir dari pendeta botak ini memang terbuat dari bahan logam. Orang harus tahu bahwa Guiwu adalah seorang ksatria penjaga. Dalam kombinasi dengan fakta ini, penggunaan kekuatan pengisian dari Scarlet Shelled Earthworm menciptakan serangan yang jelas-jelas cukup kuat. Tetap saja, tabrakan ini diakhiri dengan kekalahannya. Pada saat yang sama Simasian menahan serangan Guiwu, Scarlet Shelled Earthworm segera ditampar ke samping, telapak tangan tebal bertabrakan dengan cakarnya yang tajam dan bersinar. Simasian sama sekali tidak terganggu, dan ketika berbalik, dia mengayunkan tongkat sihir. Dengan suara peng, Scarlet Shelled Earthworm dipukul. Scarlet Shelled Earthworm milik Guiwu tiba-tiba tersandung dari serangan itu, kehilangan keseimbangannya. Seketika, tubuh Simasian berubah arah, tongkat sihir di tangannya menyapu, langsung menghancurkan cacing tanah berkulit merah di sisinya. Guiwu langsung memperbaiki posturnya dan buru-buru menggunakan tombak di tangannya untuk menangkis. Peng, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Tombak Guiwu dihantam ke belakang menuju wajah cacing tanah berkulit merah. Dengan teriakan yang menyakitkan, cacing tanah berkulit merah didorong ke belakang 2 meter, hampir jatuh ke tanah. Seorang pendeta, menghadapi kekuatan dari Scarlet Shelled Earthworm, dengan kekuatan penuhnya, disertai dengan dukungan dari Guardian Ksatria, benar-benar menang dalam situasi ini. Tidak peduli siapa yang menonton adegan ini, dia akan benar-benar terkejut. Namun, kemampuan adaptasi Simasian sama sekali tidak kurang. Dua prajurit Guiwu segera bergegas maju, secara bersamaan tiba di hadapannya. Pada saat yang sama muncul 2 bola api besar. Bola api terbentuk secara tak terduga, langsung memblokir jalan keluar Simasian. Kedua prajurit, satu di kiri dan satu di kanan, keduanya dipersenjatai dengan pedang besar di masing-masing tangan, dan secara bersamaan memulai serangan lompatan padanya. Tapi kemudian, ada pemandangan yang mencengangkan. Saat dia diserang dari kedua sisi, keputusan Simasian mengkhianati semua harapan. Dia mundur 2 langkah, dan di atas tongkat sihirnya, cahaya putih muncul, mengubahnya menjadi palu yang sangat besar yang langsung dia hancurkan di belakangnya. Mengambil 2 langkah mundur memungkinkan dia untuk menghindari serangan kedua prajurit, tapi sayangnya mendorongnya ke jalur 2 bola api. Ping, suara mengental darah yang mengesankan dibuat saat dia dengan ganas memegang palu berwarna putih susu, menghancurkannya ke sosok hitam di dekatnya. Ini tepatnya adalah pembunuh yang datang untuk menyerangnya dengan diam-diam di punggungnya. Palu suci. Dia menggunakan skill ofensif terkuat yang bisa digunakan pendeta di bawah langkah kelima. Sejujurnya, skill ofensif seorang priest sangatlah terbatas, mereka hanya memiliki 3 pilihan di bawah langkah kelima, cahaya suci, palu suci, dan halo putih, ketukan suci, yang digunakan Simasian sebelumnya. Pembunuh itu dikirim terbang oleh palu suci, pada saat yang sama ketika Simasian dipukul oleh bola api dahsyat yang melewati cahaya suci miliknya, dan menjatuhkannya 6 atau 7 langkah ke belakang sambil menghanguskan gaun pendetanya. Ark, Simasian meraung. Kedua lengannya bergetar, saat tubuhnya terungkap, memperlihatkan penampilan yang sangat heroik. Seketika, dia mengangkat tubuhnya yang luar biasa, dan dengan suara paf, jubah pendetanya segera hancur, memperlihatkan otot-ototnya yang seperti perunggu. Ototnya menjulang seperti gunung, mereka memiliki ketebalan ular sanca dan bentuk naga.
Kilatan kemerahan bisa dilihat, itu adalah bekas luka bakar di tubuhnya yang berasal dari serangan sebelumnya. Dari lereng bukit, Chen Chen, yang biasanya tidak banyak bicara, berseru, "Madness!" Seorang pendeta yang bisa menggunakan madness. Kegilaan adalah keterampilan yang bahkan tidak dimiliki oleh para pengamuk. Itu membutuhkan tubuh yang sangat kuat, dan merupakan keterampilan rahasia kuil prajurit yang tidak dapat dipelajari secara normal, hanya dihargai untuk jasa besar. Bahkan Chen Chen yang mengamuk tidak bisa menggunakannya. Dan lagi, pastor botak di depan matanya ini tampaknya bisa. Dengan dua suara bang, bang, dua prajurit yang tiba-tiba dipukul mundur oleh tongkat sihir si Masian mulai bergegas, tapi Guiwu sudah menyerang, keterampilan, Fight Halo, ksatria penjaga menyebar ke sekelilingnya. Tombak di tangannya memancarkan kilatan keemasan, saat itu berubah menjadi lusinan tombak yang ditujukan ke si Masian. Dalam mode kegilaan, tubuh si Masian bahkan lebih kuat, dan tongkat sihirnya dicambuk ke atas dan ke bawah sebelum secara langsung menyerang cacing tanah berkulit merah bahkan tanpa mengambil setengah langkah mundur. Serangan yang solid dengan pertahanan yang kokoh. Pada saat ini, wajah Guiwu sudah menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa si Masian adalah lawan yang cukup tangguh, tetapi dia tidak berharap dia memiliki level seperti itu. Bahkan jika dia dikelompokkan dengan dua prajurit, dia hampir tidak bisa menjadi tandingan si Masian. Serang terus-menerus, kegilaan miliknya tidak akan bertahan lama. Guiwu berteriak, saat cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya semakin intensif, sementara Scarlet Shelled Earthworm membantu memblokir sebagian besar serangan si Masian. Pada saat ini, di belakang Guiwu, cahaya merah besar sepanjang 3 meter muncul di udara, memancarkan awan berwarna merah menyala di sekeliling. Dua orang di belakang Guiwu, yang tampak seperti penyihir, mengangkat tongkat sihir mereka, dan menghasilkan cahaya berwarna merah yang sangat besar. Sihir gabungan, tarian api hamburan agung. Mantra ofensif yang kuat dari langkah kelima. Kedua penyihir ini seperti saudara, mengandalkan sihir gabungan secara halus. Mereka menggunakan mantra dengan kekuatan ofensif yang luar biasa. Kulit pendeta botak si Masian berubah total. Dia sangat gagah berani, tetapi pada akhirnya, dia tidak lebih dari seorang pria lajang, dengan tingkat kultivasi langkah keempat. Menghadapi kelompok Guiwu yang terdiri dari pemuda yang juga berada di langkah keempat dalam panggilan mereka, 5 lawan 1, bahkan pendeta yang gagah berani ini ingin menyerah dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, saat tarian api hamburan agung naik ke langit, mengunci si Masian, 2 titik cahaya memenuhi langit, memaksa diri mereka sendiri ke tengah medan perang. Dalam sekejap, setitik cahaya kemerahan tiba di tubuh si Masian, dan seketika, seluruh tubuh si Masian ditutupi oleh lapisan prasasti emas kemerahan, meningkatkan kekuatan serangan, dan pertahanannya. Masih dalam mode kegilaan, dia mengangkat tongkat sihirnya, dan dengan kasar mengguncang kedua prajurit itu. Titik cahaya kedua, yang berwarna putih, terbang ke arah para penyihir ketika adegan aneh terjadi. Tarian api hamburan yang mulia, yang awalnya terkunci pada si Masian tiba-tiba berubah arah dan mengarah ke sisinya. Hong, dengan kilatan cahaya merah, tidak ada yang tersisa selain bumi yang hangus dalam radius 10 meter. Hebatnya, seorang pemuda berkilau dengan pancaran warna emas tetap ada, berdiri dengan bangga di tengah zona yang terkena tarian api hamburan agung. Dia bahkan tidak terlihat sedikit pun terpengaruh olehnya.